Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7 media grafis. Di sini kami akan menjelaskan dan menampilkan tentang media grafis. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian media grafis. Oke teman-teman, untuk mengetahui pengertian dari media grafis ini akan disampaikan oleh tim dari kelompok kami, yakni Teh Putri Handayani. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pengertian media grafis. Media grafis diartikan sebagai media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas dan kuat melalui suatu kombinasi pengungkapan kata-kata dan gambar-gambar. Media grafis merupakan media visual yang menyajikan fakta, ide, dan gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka-angka, dan berbagai simbol atau gambar. Media grafis dapat diartikan juga sebagai suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan, atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa media grafis ini ialah semua media visual yang menyajikan fakta, gagasan, atau kejadian melalui kombinasi pengungkapan kata, kalimat, angka, gambar, ataupun simbol-simbol visual yang lain. Media grafis ini mengutamakan indera penglihatan dengan menuangkan pesan simbol komunikasi visual dan simbol pesan yang harus dipahami. Adapun beberapa jenis-jenis media grafis yaitu peta, poster, kartun, dan sketsa. Jenis-jenis media grafis yang pertama ada kartun. Di sini kita ngambil kartun gotong royong. Adapun pengertian kartun adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas atau sesuatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Kemampuannya besar sekali untuk menarik perhatian dan memengaruhi sikap maupun tingkah laku. Kartun biasanya hanya menangkap esensi pesan yang harus disampaikan dengan menuangkannya ke dalam gambar sederhana, tanpa detail dengan menggunakan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal dan dimengerti dengan cepat. Kartun berupa coretan garis yang merupakan karikatur kasar dari orang-orang, hewan, atau kejadian fiksi atau nyata. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Teh Alia. Baik teman-teman, jadi itu sedikit penjelasan tentang pengertian media grafis serta jenis kartun yang termasuk dari media grafis oleh Teh Putri Handayani. Oke, untuk selanjutnya yaitu penjelasan yang akan disampaikan oleh Teh Uyun Khairunisa. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Media grafis yang kedua yaitu sketsa. Sketsa merupakan gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokok dari bentuk objek tanpa detail. Sketsa selain dapat menarik perhatian murid, menghindari verbalisme, dan dapat memperjelas penyampaian pesan. Adapun contohnya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, jenis media grafis yang ketiga yaitu peta. Peta adalah penyajian visual yang merupakan gambaran datar dari permukaan bumi atau sebagian daripadanya dengan menggunakan titik-titik, garis-garis, dan simbol visual lainnya, sehingga dapat menggambarkan lokasi suatu tempat, luas, jarak antara tempat, dan keadaan dalam bentuk perbandingan dengan menggunakan skala tertentu.
Peta berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi. Jadi, peta adalah penyajian visual di permukaan bumi. Peta berbentuk datar, sedangkan glober mempunyai bola bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Teh Alia. Baik teman-teman, tadi sudah disampaikan jenis dari media grafis yaitu sketsa dan peta yang telah disampaikan oleh saudari Teh Uyun dan Teh Putri Handayani. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis dan dari media grafis itu yaitu poster. Nah, poster ini dalam pengertiannya merupakan kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Poster juga dapat diartikan sebagai media grafis perpaduan antara gambar dengan tulisan untuk menyampaikan informasi, saran, seruan, serta peringatan dan ide-ide lain. Nah, untuk contoh dari poster ini ada dalam tampilan gambar yaitu poster tentang jagalah kebersihan dan poster pil ketos atau poster yang menyerukan menampilkan tentang pemilihan ketua OSIS. Nah, poster itu berfungsi untuk menyampaikan informasi, ide, dan gagasan yang akan kemudian dibaca oleh khalayak teman-teman atau siswa di sekolah untuk mengajak dan memberikan seruan, saran, serta informasi terbaru. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui bahwa dari setiap jenis media pembelajaran yang akan disampaikan atau digunakan dalam kegiatan belajar mengajar tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari media grafis ini, yang pertama adalah lebih ekonomis karena biayanya relatif murah, dapat dipakai berkali-kali. Kemudian yang kedua, bahan dan alat produksinya juga mudah diperoleh. Yang ketiga, dapat menyampaikan data atau rangkuman. Yang keempat, pengajaran jadi lebih menarik. Yang kelima, waktu penyampaian materi lebih singkat, kemudian penggunaannya tanpa menggunakan peralatan khusus dan mudah kita mendapatkannya. Selanjutnya, jelas dan hanya sedikit memerlukan informasi tambahan. Lalu, membangkitkan kemauan bertindak, dapat divariasikan antar media grafis yang satu dengan yang lainnya, serta yang terakhir yaitu bentuk medianya sederhana sehingga mudah pembuatannya. Nah, itu teman-teman untuk kelebihan dari media grafis. Selanjutnya, kekurangan dari media grafis. Yang pertama, tidak dapat menjangkau kelompok penerima pesan yang besar. Yang kedua, hanya menekankan persepsi indera penglihatan saja, karena media grafis menggunakan visual. Kemudian yang ketiga, tidak menampilkan unsur audio atau motion. Jadi, kelebihan lain juga dari media grafis adalah dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa dan proses pembuatannya pun lebih cepat dan biayanya sangat murah. Nah, adapun kekurangan dari media grafis adalah membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya atau kreativitas, terutama untuk grafis yang lebih rumit dan penyajian pesannya berupa unsur visual saja. Baik teman-teman, jadi itu penyampaian tentang media grafis, jenis dan contohnya, serta kelebihan dan kekurangannya dari kelompok kami. Semoga dapat diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar kita di sekolah atau dimanapun kita membutuhkannya. Cukup sekian penyampaian dari kelompok kami, kelompok 7 media grafis yang beranggotakan Teh Putri Handayani, Teh Uyun Khaironisa, dan saya Alia Nabil Hanifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!